Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, pada perkembangan terakhir dari pemahaman agama dengan gencarnya pengaruh transnasionalisme, itu sekarang kita jumpai ada dua kelompok pemahaman yang sangat ekstrim. Yang pertama adalah kelompok yang disebut literal, yaitu kelompok yang memahami agama secara tekstual, kaku, keras dan radikal. Kelompok ini menggambarkan Islam sebagai agama yang sangat berat sekali, membelenggu umatnya, dan kemudian selalu di mana-mana dia marah-marah, kemanapun dia wajahnya itu marah. Saudara sekalian, kelompok yang satu lagi yang ekstrim juga adalah kelompok liberal. Semuanya serba boleh, ini boleh, ini boleh, ini boleh. Hampir nggak ada aturan yang baku. Nah, dua kelompok ini, Bapak dan Ibu sekalian, menggunakan ayat-ayat Quran dan As-Sunnah yang telah mereka seleksi dan mereka pilih. Yang cocok dengan doktrin mereka dia sampaikan, yang tidak cocok dia sembunyikan. Dan ini mengarah kepada anak-anak muda kita. Kemampuan mereka memanfaatkan IT dan kemampuan menulis mereka dan komunikasi mereka dengan cara-cara yang paling mutakhir membuat generasi muda kita banyak terpengaruh. Generasi muda kita ini, bapak dan ibu-ibu, gairah pada agamanya sangat tinggi sekali, seperti orang kehausan. Dikasih minum apapun dia telan, Pak. Orang kehausan. Dikasih minum air somberan dia telan juga. Inilah bahayanya. Karena itu di dalam perkembangan terakhir ini kita jumpai kelompok ini terus melakukan kegiatannya. Yang pertama, kelompok literal tadi memilih ayat-ayat dan hadis yang keras. Kelompok kedua memilih yang lunak-lunak. Para jamaah sekalian, maka bagaimana sikap kita? Kita menyatakan dua kelompok tadi keliru. Mengapa? Dia memilih-milih ayat Quran dan Sunnah yang cocok dengan doktrin mereka, baru mereka sampaikan. Kalau tidak cocok dia sembunyikan. Seharusnya kita sampaikan semua, seluruh ayat-ayat Quran dan Sunnah Rasul kita sampaikan, kita fahami, baru kita ambil kesimpulan. Gak bisa setengah-setengah. Selanjutnya istilah ummatan wasato yang dikembangkan dalam tulisan ini, maksudnya adalah umat pertengahan, umat yang moderat dan teladan, yaitu umat Islam yang tidak memihak aliran atau golongan-golongan tertentu yang bersifat ekstrim. Jadi ini yang kita kembangkan. Yang dikembangkan ajarannya adalah aliran yang disebut dengan kelompok ummatan wasato, sebagai umat teladan yang bersifat pertengahan, moderat, dan tidak memihak aliran-aliran atau golongan tertentu yang bersifat ekstrim. Ciri umat ini adalah bersikap secara holistik, menyeluruh. Jadi pemahaman agamanya menyeluruh, semua hadis ayat dipahami sedemikian rupa. Kemudian tawazun, seimbang, i'tidal, lurus, tidak berkelok-kelok. Kemudian semua itu juga bersifat tawassut, pertengahan. Jadi saya ulangi, sifatnya adalah holistik, tawazun, seimbang, i'tidal, lurus, dan tawassut, pertengahan dalam memahami ayat Al-Quran maupun As-Sunnah. Jadi adil. Ya, saya ulangi para jamaah sekalian, holistik, tawazun, kemudian ta'addul atau i'tidal, kemudian tawassut. Cara yang ditempuh adalah dengan mengambil seluruh ayat-ayat Al-Quran dan seluruh As-Sunnah
tidak memilah atau memilih antara satu ayat dengan ayat yang lain, atau antara satu hadis dengan hadis yang lainnya yang sahih. Tidak memilih-milih, Pak. Semua disampaikan. Ya, semua disampaikan. Sebaliknya kelompok aliran atau aliran yang ekstrim selalu memilih dan memilah ayat-ayat Al-Quran atau As-Sunnah hanya yang sesuai dengan doktrin yang dikembangkannya dalam paham tersebut. Misalnya aliran Khawarij dan aliran Murji'ah. Dalam sejarah perkembangan aliran dalam Islam masih awal sekali ada aliran Khawarij dan aliran Murji'ah. Inilah merupakan aliran yang sangat ekstrim. Yang Murji'ah, yang Khawarij ini sangat keras. Ya, misalnya orang pernah meninggalkan sholat sudah kafir. Kafir itu boleh diperangi, boleh dibunuh. Ini aliran ini. Sebaliknya aliran Murji'ah, oh nggak apa-apa, nggak sholat, yang penting syahadat, yang penting iman. Kita mau menampakkan apa saja, yang penting iman. Lahiriah nggak jadi masalah. Nah, inilah kelompok-kelompok yang berkembang pada awal Islam. Aliran Khawarij mengambil teks Al-Quran dan As-Sunnah yang nadanya keras dan sempit. Sebaliknya aliran Murji'ah hanya mengambil ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang bernada ringan dan amat mudah. Inilah para jamaah sekalian dua aliran tadi. Nah, aliran ini sudah tidak ada wujudnya dalam masyarakat kita, tapi Neo Khawarij mulai timbul lagi. Neo Murji'ah timbul, yang kami sebutkan tadi, kelompok literal dan liberal. Kajian tentang umatan wasato ini dianggap relevan pada masa sekarang karena dalam perkembangan dewasa ini banyak pandangan-pandangan keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat mengarah pada sikap ekstrim, baik yang menuju pada fundamentalisme sempit maupun yang mengarah pada kelompok pemahaman terlampau liberal dan kebablasan. Sebagaimana kita sadari, dewasa ini kita jumpai dua kelompok yang berpaham ekstrim tersebut terus menyerbu pemahaman agama mayoritas kaum muslimin, terutama merambah pada generasi baru yang sangat cekak atau minim pemahaman agamanya. Jadi maaf yang kena ini para jamaah sekalian, anak-anak muda yang dulu belajar agamanya enggak mendalam. Ya, maka ini subur di perguruan tinggi umum. Ya, karena apa? Tadi saya katakan mereka sangat haus, dikasih minum apapun dia mau. Inilah yang kita lihat dalam perkembangan terakhir. Kelompok fundamentalisme sempit dan kelompok liberalis yang kebablasan terus mengembangkan faham keagamaannya melalui kecanggihan IT yang terus berkembang dari masa ke masa. Mereka sangat lihai menggunakan IT. Nanti kalau kita buka situs di internet, wah, tulisan mereka banyak sekali. Sebagai contoh sederhana tentang pemahaman yang ekstrim dari kelompok tersebut, misalnya dalam memahami sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu bi sholatihi fa in shalahat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba. Rawahun Nasa'i. Sesungguhnya yang paling pertama kali dihisab bagi seorang hamba adalah sholatnya. Maka apabila sholatnya baik, sungguh dia telah beruntung dan selamat. Dan apabila sholatnya rusak, sungguh ia telah celaka. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 461, saya sudah cek. Kemudian Ibnu Majah nomor 1415 dan Imam Ahmad nomor 9130. Nah, di sini dipahami pokoknya yang kalau sholat yang baik semuanya baik. Kalau sholat yang nggak baik semuanya nggak baik. Lihat hadis yang kedua. Inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Sesungguhnya perbedaan antara seorang pria mukmin dengan syirik dan kafir adalah meninggalkan sholat. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim nomor 116 dan 117. Di sini dipahami orang yang tidak sholat itu kafir. Dan kalau kafir boleh dibunuh. Lihat hadis yang nomor 3. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian yang mengikat antara kami dan mereka adalah salat. Ya.
faman tarakaha, maka barang siapa yang meninggalkannya, faqad kafara, sungguh telah menjadi seorang kafir. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2545. Inilah Bapak dan Ibu sekalian, hadis-hadis yang digunakan kelompok pertama, yang kelompok literal atau fundamentalisme sempit memahami hadis ini. Hadis-hadis tersebut difahami oleh kelompok pertama fundamentalisme sempit secara tekstual, sehingga menghasilkan suatu pemahaman bahwa orang yang meninggalkan sholat telah menjadi seorang kafir atau musyrik atau murtad. Dengan demikian boleh diperangi atau dibunuh. Sekarang kita masuki, lihat kelompok yang kedua, Bapak. Ya, kelompok kedua di beralis yang kebablasan membukakan hadis-hadis berikut ini. Sama pakai hadis, Ibu. Oh, hadis pakai hadis juga. Lihat hadis pertama, ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala dzalik. Tidak ada seorang hamba pun yang telah mengucapkan la ilaha illallah kemudian ia meninggal dalam keadaan seperti ini, illa dakhalal jannata, kecuali orang itu masuk surga. Kata kelompok yang kedua, udah pokoknya syahadat kamu masuk surga, selesai. Mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Enak sekali mereka pemahaman. Dan ini anak-anak muda banyak tertarik ini, kelompok ini. Bahkan lihat para jamaah sekalian, sahabat bertanya pada Nabi, wa in zana wa in saraka, Rasulullah, apakah meskipun dia berbuat zina dan mencuri? Apa jawab Nabi? Wa in zana wa in saraka. Iya, meskipun dia berzina dan mencuri, kata Nabi. Qultu, aku berkata, wa in zana wa in saraka, apakah meskipun dia berzina dan mencuri Rasulullah? Qala wa in zana wa in saraka. Benar, meskipun dia berzina dan mencuri. Qultu, aku berkata lagi, bertanya pada Nabi, wa in zana wa in saraka, apakah meskipun dia berzina dan mencuri? Qala wa in zana wa in saraka. Benar, meskipun dia berzina dan mencuri. Hadisnya sahih muttafaqun alaih, ya, oleh Imam Al-Bukhari nomor 5379, Muslim 138. Nah, Bapak dan Ibu, hadis ini disampaikan pada anak-anak muda. Nih hadisnya. Nah, bagaimana mereka nggak yakin? Hadisnya sahih lagi. Bapak dan Ibu, lihat hadis yang kedua. Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahullahu 'alan nari. Ma min ahadin, tidak ada seorang manusia pun, yashhadu, yang bersaksi, alla ilaha, sungguhnya tidak ada Tuhan, illallah, kecuali Allah, wa anna muhammadan, dan sungguhnya Muhammad adalah rasulullah, rasul Allah, sidqan min qalbihi, benar-benar terungkap dari kalbunya yang suci, illa harramahullahu 'alan nari, kecuali Allah mengharamkan orang tersebut masuk api neraka. Para jamaah sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak, hadis ini disampaikan waktu Nabi lakukan perjalanan berdua dengan Mu'adz bin Jabal. Mu'adz ikut di belakang Nabi, naik onta. Di tengah perjalanan Nabi panggil, ya Mu'adz. Panggilan yang amat berwibawa dari seorang ayah kepada anaknya yang paling dicintai. Mu'adz menjawab, labbaik wa sa'daik ya Rasulullah. Aku penuhi panggilanmu dan berbahagialah engkau wahai Rasul. Dipanggil lagi, Mu'adz, labbaik wa sa'daik, sampai 3 kali. Setelah 3 kali Nabi sampaikan hadis ini, Pak. Ma min abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sidqan min qalbi illa harramahullahu 'alan nari. Tidak ada seorang hamba, seorang manusia pun yang telah berikrar syahadat betul-betul terungkap dari kalbunya yang suci, kecuali Allah mengharamkan orang tersebut masuk api neraka. Dia haramkan masuk neraka. Kemudian Mu'adz mengatakan, qala ya Rasulullah, afala uhbiru bihin nas fastabshiru. Wahai Rasulullah, bolehkah hadis ini, berita ini aku sampaikan pada semua orang supaya mereka ikut berbahagia, ikut gembira dengan berita ini? Apa jawab Nabi? Qala idzan yatakillu. Kalau begitu Mu'adz, nanti khawatir mereka meremeh-remehkan agama. Mu'adz, Bapak dan Ibu sekalian, tidak berani menyampaikan hadis ini. Khawatir disalahfahami, lalu orang meringan-ringankan agama. Sampai beliau memasuki usia tua. Ketika tulang-tulang beliau sudah rapuh, rambutnya memutih beruban,
pandangan matanya sudah kabur, dia yakin betul akhir hayatnya sudah dekat. Beliau khawatir kalau termasuk orang yang menyembunyikan hadis, dosa besar. Kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu aja dosa besar dalam ajaran Islam, apalagi menyembunyikan hadis. Maka beliau sampaikan hadis ini kepada sahabat-sahabat yang lain. Apa? Wa akhbaru biha Mu'adzun inda mautihi. Maka Mu'adz memberitakan hadis ini kepada sahabat-sahabat yang lain inda mautihi, ketika sudah dekat saat kematiannya, ta'assuman, karena beliau takut berdosa kalau menyembunyikan hadis. Hadis ini disampaikan oleh sahabat lain yang sekarang bisa kita baca di semua kitab-kitab hadis ada. Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim ada, di Riyadhus Shalihin ada, di kitab-kitab sahih lain ada. Lihat Bapak dan Ibu-ibu, ya. Yang ketiga, ya, hadis yang ketiga. Fa inna Allah qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Hadis ini terjadi ketika Nabi dipanggil makan oleh salah seorang sahabatnya. Sehabis sholat Isya, ya, sholat Isya, kalau makan malam itu dalam bahasa Arab Asya. Asya itu makan malam, kalau Isya sholat malam. Jadi kata orang Arab, qaddimil Asya qabla al-Isya. Nah, itu dahulukan makan malam sebelum sholat Isya. Kalau sudah tersedia, ibu-ibu, bapak-bapak di meja makan sudah, ya, tersedia semua. Nah, lalu kita sholat. Kira-kira sholatnya khusyuk nggak? Begitu takbir, kucing loncat ke meja, ya. Kacau. Nah, jadi kalau mau sholat dulu, jangan siapin makan, jangan dulu. Setelah selesai sholat baru siapkan makan. Nah, waktu Nabi dipanggil makan oleh seorang sahabat, jalannya berkelok-kelok jauh dari masjid Nabi. Nah, begitu beliau pulang dengan sahabat yang lain beramai-ramai, ada seorang sahabat yang mengatakan, Rasulullah, dia kan itu orang munafik. Nah, gitu. Kata sahabat ini, kenapa Rasulullah datang ke rumah? Dia kan orang munafik itu. Nah, gitu Pak. Maka Nabi turunkan hadis ini. Fa inna Allah qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah. Maka sungguhnya Allah telah mengharamkan seorang masuk neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Maka enggak boleh Bapak dan Ibu kita mengklaim dia itu orang munafik, enggak boleh. Dari mana Anda tahu dia munafik? Itu dosa itu Pak. Apa kita tahu hati seorang? Nabi saja enggak tahu hati seorang. Ya, para jamaah sekalian. Sampai ketika ada seorang sahabat dalam suatu peperangan, para jamaah sekalian. Dalam suatu peperangan itu sahabat ini hampir dikalahkan oleh musuhnya, kemudian dia punya kesempatan. Waktu dia akan menghunuskan pedangnya kepada musuhnya ini, tiba-tiba musuhnya itu mengucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, sahabat ini tetap itu dibunuh. Nabi marah sekali pada dia. Panggil. Kenapa kamu bunuh dia? Padahal sudah syahadat. Kata sahabat itu, Rasulullah, dia itu syahadat hanya untuk melindungi diri. Kata Nabi, dari mana kamu tahu dia untuk melindungi diri? Salah. Gak ada yang tahu hati orang lain kecuali Allah. Nabi saja gak tahu Pak. Jadi itu nggak boleh kita mengatakan, oh itu dia itu orang kafir, dia itu orang munafik, nggak boleh sembarangan. Ini menurut pandangan ajaran agama para sekalian. Nah, di sini juga demikian Rasul tegaskan, ya, fa innallaha, maka sungguhnya Allah qad harrama, sungguh telah mengharamkan 'alan nari, masuk api neraka, man qala la ilaha illallah, bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yabtaghi bidzalika wajhallah, yang semata-mata mereka hanya mencari keridhaan Allah. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari nomor 1113. Sahih semua hadisnya. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, ini kita lihat bagaimana dua kelompok tadi memilih-milih hadis sehingga
dia doktrinkan kepada generasi baru anak-anak kita, ya. Hadis-hadis di atas difahami oleh kelompok kedua atau liberalis Islami yang kebablasan dengan pemahaman tekstual juga. Dengan demikian pemahaman mereka menyebutkan bahwa yang paling penting adalah ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah atau kalimat syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini kata mereka, pokoknya sudah ucapan la ilaha illallah selesai, masuk surga, lepas dari neraka. Perbuatannya apa saja itu terserah, nanti Allah kan Maha Pengampun, kata mereka. Gitu Pak. Kalau orang itu berbuat salah apa, Allah Maha Pengampun kok, yang penting kita iman. Ini kelompok ini. Bahkan aliran sebagai lawan Khawarij tadi, para Murji'ah, para jamaah sekalian, aliran Murji'ah itu, orang ini boleh lahiriahnya tidak muslim Pak. Boleh menyembah batu, menyembah berhala, memakai atribut agama lain. Yang penting imannya pada Allah. Ini mereka. Dan ini adalah ajaran yang dikembangkan oleh mereka. Ekstrim sekali. Apabila seorang telah mengikrarkan kalimat tersebut benar-benar dari kalbunya yang suci, maka ia telah menjadi seorang muslim terlepas dari azab neraka dan masuk surga. Mengenai dosa-dosa yang pernah dikerjakannya adalah urusan pribadinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah sekalian, kelompok yang kedua. Anda bisa perhatikan dari dua pandangan yang ekstrim itu. Kelompok pertama memiliki pemahaman bahwa orang yang meninggalkan sholat telah menjadi kafir, musyrik dan murtad, karena itu boleh diperangi. Sebaliknya kelompok kedua memahami bahwa Islam atau tidaknya seorang dari kalimat syahadat, apabila seorang telah mengikrarkan kalimat itu, telah menjadi seorang muslim yang terlepas dari api neraka dan masuk surga. Mengenai dosa yang pernah ia lakukan, mungkin berbuat maksiat atau mungkin pernah meninggalkan sholat, itu merupakan urusan pribadinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman yang dikembangkan oleh ummatan wasato yang kita maksud, Bapak dan Ibu sekalian, la'alla shawab, adalah memahami hadis-hadis yang diungkapkan kelompok pertama dan kelompok kedua secara holistik, menyeluruh, tawazun, seimbang dan i'tidal, lurus, sehingga pemahamannya bersifat integral dan komprehensif. Pemahamannya tidak parsial, secara integral dan juga komprehensif. Hadis-hadis yang diungkapkan kelompok pertama hanya untuk menegaskan betapa pentingnya ibadah sholat, karena itu tidak boleh ditinggalkan sama sekali, bukan untuk menghukumi orang yang meninggalkan sholat sebagai orang kafir. Jadi tujuan hadis yang pertama tadi Bapak, untuk menegaskan betapa pentingnya sholat, maka setiap orang muslim nggak boleh tinggalkan sholat, bukan menghukumi dia sebagai orang non muslim, bukan. Nggak sholat berarti non muslim, bukan. Hanya dia itu tetap muslim, tapi muslim yang asi, yang berbuat maksiat, muslim yang berbuat dosa. Jadi tetap muslim. Kafir dalam pemahaman itu adalah artinya mengingkari sebagian perintah Allah berupa sholat. Ia tetap menjadi seorang muslim tapi berbuat maksiat selama ia tidak bersikap juhud atau menentang perintah tersebut. Nah, jadi para jamaah sekalian, inilah. Kemudian term kafir dalam Al-Quran bisa difahami dalam beberapa pemahaman. Di antaranya, lihat kafir Bapak. Kafir dalam Al-Quran paling enggak dipahami ada 4 pemahaman. Yang pertama adalah kafirun biwujudillah, kafir terhadap wujudnya Allah. Itu adalah kaum ateis. Orang ateis itu mengingkari wujud Allah. Kata mereka nggak ada Tuhan. Ya, diawali dari awal mulanya itu the God is dead dulu. Ya, Tuhan telah mati, kemudian dikatakan nggak ada Tuhan. Ini adalah kafir yang disebut biwujudillah. Yang kedua, kafirun biwahdaniyatillah, kafir terhadap keesaan Allah, disebut musyrik, banyak Tuhan.
Dia mempercayai Allah tapi percaya yang lain juga, itu musyrik. Yang ketiga, kafirun birisalati Muhammadin. Kafir terhadap risalah Nabi Muhammad SAW. Disebut kafir ahli kitab, orang Nasrani dan Yahudi. Orang Yahudi itu syahadatnya hampir sama dengan kita, mengenai syahadat tauhidnya, keesaan Allah Yahudi. Tapi mereka tidak percaya pada Nabi Muhammad. Orang Nasrani juga begitu. Nah, maka mereka disebut kafir ahli kitab. Nah, saudara-saudara, dari term kafir 3 macam tadi nanti dibagi lagi, Bapak. Orang non-muslim itu orang kafir dalam pandangan Islam ada 3 kelompok. Yang pertama adalah kafir harbi. Orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Ini sikap kita harus keras. Gak ada ampun dengan mereka. Kalau kita nggak keras melawan, habis kita. Ini harbi namanya. Inilah ayat-ayat yang menegaskan mengenai hal ini banyak sekali. Misalnya Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar. Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang beserta dia sangat keras terhadap orang-orang kafir. Ini kafir yang ini, yang harbi, memerangi umat Islam. Nah, yang kedua kafir mu'ahad. Orang-orang kafir non-muslim yang lakukan perjanjian dengan kita untuk hidup secara damai bersama-sama. Mungkin dalam satu negara atau dalam satu kelompok masyarakat, ya, masing-masing agamanya silahkan, tapi kita tidak saling bermusuhan. Ini dalam Islam harus dilindungi. Nggak boleh diperangi, nggak boleh disakiti, nggak boleh dizalimi. Terjadi pada zaman sekalian di masa Nabi di Madinah. Ada namanya Piagam Madinah sebagai konstitusi pertama di dunia yang mengatur hubungan masyarakat atau negara Madinah yang penduduknya multiras. Ada ras negro, ada ras seperti misalnya contohnya itu ras negro itu contohnya adalah Bilal bin Rabah. Kemudian ras bule Suhail Ar-Rumi. Kemudian ras kulit berwarna Salman Al-Farisi. Ada ras Arab, macam-macam. Ada ras Semit, ada turunan orang Yahudi, ada orang Nasrani di situ di Madinah. Itu diikat dalam satu perjanjian apa? Sama-sama mempertahankan negara kalau ada serangan dari luar. Dan saling menghormati sesama pemeluk agama. Nah, ini contoh dari Rasulullah. Nah, yang ketiga adalah kafir zimmi. Orang-orang non-muslim yang berada di bawah kekuasaan kaum muslimin. Itu wajib dilindungi. Ini ajaran Islam. Zimmi. Sehingga Nabi katakan, "Man adza zimmiyan faqad azantu bil harb." Siapa yang menyakiti orang zimmi, aku telah menyatakan perang dengan dia, kata Nabi. Wajib dilindungi, Pak. Tempat ibadahnya nggak boleh diganggu. Tempat semua kegiatan mereka boleh diganggu. Ini zimmi. Ya, maka para jamaah sekalian, kadang-kadang orang suka kaget itu ya. Kok ada pemuda-pemuda Islam kok menjaga orang ibadah lain lagi ibadah. Ya, itu memang Islam begitu, Pak. Ya, jangan sampai diganggu mereka ibadahnya. Ini namanya yang zimmi. Nah, para jamaah sekalian, itulah term kafir tadi. Sekarang kita lihat yang keempat. Yang keempat, kafirun bini'amillahi. Kafir terhadap beberapa nikmat Allah. Siapa ini kira-kira Bapak dan Ibu? Kafir terhadap nikmat Allah. Kira-kira siapa ini? Bisa kita, Bapak, Ibu. Kita kan banyak yang mengingkari nikmat Allah, selalu mengeluh. Padahal rahmat Allah dicurahkan pada kita begitu banyak, kita terus mengeluh. Nah, ini kita bisa term kafir untuk kaum muslimin. Ya, misalnya disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Fa kafarat bi an'amillahi fa azaqaha Allahu libasal khaufi wal ju'. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram, rizkinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Nah, jadi itu contohnya.
Ada kafir itu untuk kaum muslim, yaitu yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak berarti kafir dalam arti non muslim, bukan. Hanya mengingkari nikmat Allah. Hadis-hadis yang disampaikan kelompok kedua, sebaliknya hadis kedua, Bapak lihat, difahami bahwa ikrar dua kalimat syahadat itu tidak cukup dengan mengikrarkan saja. Enggak benar kalau hanya mengikrarkan. Harus ada konsekuensi logis. Kalau orang bersyahadat pada Allah, artinya dia tunduk dan patuh pada Allah, berarti dia melaksanakan perintah Allah. Kalau enggak melaksanakan perintah Allah, dia bohong syahadat. Saya ambil contoh, kita mengucapkan syahadat berarti seorang muslim. Kalau kita muslim, kita tunduk dan patuh pada perintah Allah. Allah perintahkan dalam Al-Quran, wa aqimus sholah, tegakkan sholat. Perintahnya sampai 82 kali di Quran. Kita enggak sholat, bohong syahadat kita. Syahadatnya bohong. Kita menyatakan ikrar dua kalimat syahadat sebagai seorang muslim yang tunduk dan patuh pada Allah. Allah yang kita iman padanya memerintahkan wa'atuz zakat, tunaikan zakat. Bergandengan lafaz salat dengan lafaz zakat 28 kali di Quran. Kita enggak zakat, bohong syahadat kita. Demikian juga siam Ramadan. Kita menyatakan beriman pada Allah dengan ikrar syahadat kita. Allah yang kita imani memberitakan dalam Al-Quran, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kita enggak puasa, berarti syahadat kita bohong. Demikian juga ibadah haji. Wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah hajimu dan umrahmu karena Allah. Kita enggak berhaji padahal kita mampu, syahadat kita bohong. Nah, ini seharusnya pemahaman demikian. Nah, dengan pemahaman seperti inilah Bapak dan Ibu sekalian yang kita sebut dengan ummatan wasato tadi, maka kita akan terhindar dari pemahaman yang ekstrim tadi, baik ekstrim yang keras, yang kaku, yang radikal, ataupun pemahaman yang lunak, yang serba boleh, yang enggak ada batasan yang baku. Kita tinggalkan semua. Kita kembali kepada ummatan wasato. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, dari kenyataan inilah kita akan menyadari secara sungguh-sungguh bahwa pemahaman agama kita harus terus dipupuk, baik dalam memahami ayat-ayat Al-Quran maupun As-Sunnah. Itu adalah harus terus kita mempelajarinya dari para ahlinya, Bapak. So, kalau bukan dari para ahlinya, repot. Pemahamannya repot para jamaah sekalian. Saya ambil contoh Bapak dan Ibu-ibu. Ada ayat Al-Quran, walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah. Milik Allah lah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap di sanalah Allah. Kalau ini kita enggak tahu asbabul wurudnya, asbabun nuzulnya, orang memahami sholat boleh kemana saja. Karena apa? Dimanapun ada Allah. Para jamaah sekalian, ya. Nah, ini pemahaman. Jadi, nah, sebetulnya ayat ini diperuntukkan bagi orang-orang khusus, ya, yang tidak bisa menentukan arah kiblat. Tengah laut dulu di perjalanan kita nggak bawa kompas, nggak bawa apa-apa, kita nggak tahu arah kiblat. Atau di hotel-hotel di barat, kita tanya kiblat nggak ada yang tahu. Nah, di situ ayat ini berlaku bagi orang yang tahu arah kiblat, ya harus menjadi rukun menghadap kiblat. Kalau nggak menghadap kiblat, salatnya nggak sah. Nah, jadi inilah pemahaman-pemahaman yang harus kita pahami secara baik. Demikian juga mengenai hadis tadi, kita pahami asbabul wurudnya. Kalau Quran asbabun nuzulnya sehingga jelas. Bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, contoh yang lain, ya, di dalam kalimat-kalimat bahasa Indonesia saja. Itu kalau secara bahasa saja banyak terjadi perbedaan pandangan. Contohnya
ahli hukum Bapak, memahami undang-undang itu, setiap ahli hukum punya pemandangan yang berbeda. Itulah manusia. Nah, maka harus dikembalikan kepada pemahaman dari para ahli terdahulu, lalu para ahli sekarang baru kita ambil pemahaman. Tidak bisa memahami secara langsung, ya, melalui. Bahkan perbedaan-perbedaan pandangan itu terjadi dari awal Islam, dari masa Nabi Muhammad SAW sudah terjadi perbedaan itu. Misalnya ketika Nabi menyampaikan pesan, la yusalliyanna ahadukum illa fi Bani Quraidah. Janganlah salat salah seorang di antara kamu kecuali kamu sampai ke tempat Bani Quraidah. Waktu itu ada perjalanan dari Madinah ke Bani Quraidah, Nabi sendiri nggak ikut, Pak. Hanya beliau pesan begitu, jangan ada salah seorang di antara kamu yang sholat kecuali sampai ke Bani Quraidah. Dalam perjalanan belum sampai Bani Quraidah, masuk waktu asar. Nah, di sini mulai terjadi perbedaan. Kelompok pertama memahami tekstualnya. Nabi katakan jangan sholat sampai Bani Quraidah. Dia pahamnya begitu. Yang kedua, secara kontekstual, dia pahami, ya meskipun Nabi bicara demikian, kalau sudah masuk waktu kita sholat. Pandangan yang kedua. Pandangan pertama enggak, harus sampai Bani Quraidah baru sholat. Yang kedua enggak, kita masuk waktu sholat. Akhirnya mereka terjadi perbedaan, dan terjadi perbedaan dalam beribadah. Yang sebagian sholat di jalan sebelum sampai Bani Quraidah, yang sebagian sholat sampai di Bani Quraidah. Pecah. Nah, hal ini disampaikan pada Nabi. Nabi tidak menyalahkan salah satunya. Dua-duanya dibenarkan oleh Nabi. Kenapa? Karena dua-duanya masih sholat dalam waktu asar. Salah kalau sholatnya di luar waktu asar. Nah, contohnya, Pak. Di zaman Nabi banyak masalah, tapi masih ada Nabi, selesai. Pada saat Nabi wafat saja, Pak, pada Nabi baru beliau meninggal, oh itu masalah banyak sekali. Ya, misalnya ya, pandangan-pandangan yang berbeda. Apa benar Nabi itu wafat? Itu masalah, Pak. Pertama kali Umar bin Khattab sendiri ngamuk waktu beliau mendengar bahwa dikatakan Nabi wafat. Dia bawa pedangnya, dia pidato, ngamuk Umar. Baru setelah datang Abu Bakar As-Siddiq, beliau membacakan ayat Al-Quran, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Bukanlah Muhammad itu hanya sebagai seorang rasul, dan sudah berlalu rasul yang lain juga. Afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah apabila beliau wafat atau terbunuh kamu kembali pada kafiran? Nah, dibacakan ayat ini baru Umar redup. Yang tadinya marah-marah, Abu Bakar katakan, siapa yang menyembah Allah, maka Allah adalah kekal, tidak mati. Dan siapa yang menyembah Muhammad, maka sungguhnya Muhammad sudah wafat. Baru diterima bahwa Rasulullah sudah wafat. Timbul masalah kedua, di mana dikubur kalau dia wafat itu? Wah, itu pandangannya macam-macam lagi. Ada yang mengatakan mesti dikubur di Yerusalem sana, dengan satukan dengan nabi-nabi terdahulu, Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak, Yerusalem. Pandangan yang lain enggak, di tempat kelahiran beliau, Mekah. Itu berselisih mereka. Lalu kemudian ditemukan keterangan dari hadis bahwa Rasul dikuburkan di tempat beliau wafat. Bayangkan bahwa pada Nabi Ibu kalau mengambil pandangan yang pertama mesti dibawa ke Yerusalem, berapa hari itu perjalanan, ya, atau ke Mekah. Dikuburkan di tempat beliau wafat. Maka sekarang kuburannya kita jumpai di samping Masjid Nabawi. Nah, jadi masalah-masalah itu timbul setelah kemudian terselesaikan di mana beliau dikubur, yang kemudian dikubur di kota Madinah di samping Masjid Nabawi, di tempat tinggal beliau dulu.
Lalu timbul juga masalah bagaimana harta waris Nabi. Meskipun beliau seorang Nabi, seorang Rasul, dia kan manusia biasa juga, punya keluarga, punya anak, punya istri. Itu diperdebatkan. Lalu kemudian ditemukan keterangan hadis, ya, bahwa Nabi itu, ya, lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman, innama warrasul ilm, faman akhadhahu akhadha bi khazdin wafirin. Innal ulama'a warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itulah yang menjadi waris Nabi. Bahwa Nabi itu lam yuwarrisu dinarun, beliau tidak mewariskan dinar, dirham, enggak mewariskan uang, tidak mewariskan harta. Innama warrasul ilma, sesungguhnya Nabi mewariskan ilmu. Faman akhadhahu, maka siapa yang mengambil ilmu warisan dari Nabi tadi, faqad akhadhahu bi khazdin wafirin, dia telah mengambil suatu bagian yang sangat berharga. Nah, jadi warisannya Nabi adalah untuk semua umatnya. Siapa yang mau ambil warisan Nabi, apa wujudnya? Ilmu pengetahuan, ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang As-Sunnah, itu diwariskan untuk kita. Siapa yang mengambil warisan dari Nabi pada zaman sekalian, itu orang yang peroleh keberuntungan dunia akhirat yang luar biasa. Ya, nah inilah saudara. Itu terus berkembang. Masalah timbul, selesai masalah timbul. Nah, karena itu Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bagi kita sekarang ini, kalau sedikit ada perbedaan, nggak perlu dipermasalahkan. Sebab itu pemahaman bahasa itu begitu terjadi, ya. Saya ambil contoh misalnya di dalam memahami ayat Al-Quran mengenai batalnya wudu, aula mastumun nisa. Nah, lafaz la masar dalam bahasa Arab Al-Quran itu bisa mengandung makna 3. Yang pertama artinya menyentuh, yang kedua menyentuh dengan sir atau dengan rangsangan, yang ketiga hubungan suami istri. Di lafaz itu bisa terjadi 3 macam. Maka apa? Imam Asy-Syafi'i memahaminya menyentuh. Maka orang berwudu menyentuh orang perempuan batal wudunya. Imam Malik mengambil makna hubungan suami istri. Kalau menyentuh aja enggak, kalau hubungan suami istri baru batal. Nah, sebagian Imam Malik mengartikan kalau sir ada rangsangan baru batal, kalau nggak ada nggak batal. Tapi kemudian ini nggak bisa berkembang dalam fikih yang sir ini, karena sir itu kan masalah dalam hati, nggak bisa dikontrol oleh kitab. Ya, kalau alasannya sir, bagaimana kalau orang merangkul pohon kemudian sir apa batal wudu? Nggak mungkin kan? Nah, jadi akhirnya yang berkembang 2 di sini pemahamannya. Yang pertama menyentuh, yang kedua bercampur suami istri. Nah, inilah pemahaman enggak. Silahkan kita ambil, ya, pandangan-pandangan seperti itu. Tapi kita mengambil pandangan yang lebih hati-hati itu lebih bagus. Ibarat kita berjalan di tengah, nggak di pinggir jurang lah. Kalau jalan di pinggir bisa terpleset. Ini pada zaman sekarang. Ya, jadi inilah contoh-contoh itu.